Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di sini sebagai tim pembicara satu pada tim pro pada mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan menghapuskan eksistensi kebun binatang. Di sini saya sangat setuju pada mosi perdebatan kali ini. Kebun binatang atau Taman Marga Satwa adalah tempat dipeliharanya hewan dalam lingkungan buatan dan menjadi pertunjukan bagi publik. Hewan-hewan yang berada di kebun binatang sangatlah beragam, mulai dari satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Tujuan didirikannya kebun binatang atau Taman Marga Satwa adalah sebagai tempat rekreasi dan juga tempat belajar. Tapi, apakah yakin hal ini tepat? Saya menyatakan setuju dengan mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini akan menghapuskan eksistensi kebun binatang. Memang, menjaga keberlangsungan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kita juga harus memastikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki dapat bertahan untuk generasi mendatang. Kebun binatang dapat menjadi kontroversial karena beberapa orang percaya bahwa kondisi di dalamnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan alami binatang. Mengapa? Di sini saya memiliki beberapa alasan. Yang pertama, kebun binatang dianggap sebagai sarana eksploitasi hewan demi mencari keuntungan. Mengapa? Karena di kebun binatang sana dikatakan eksploitasi hewan karena menunjukkan beberapa hewan-hewan yang dilindungi dan dengan tarif atau biaya masuk bagi pengunjung wisata kebun binatang. Yang kedua, kebun binatang melanggar hak dan juga mengorbankan individu. Mengapa dianggap melanggar hak dan juga mengorbankan individu? Karena mereka mengorbankan individu demi kepentingan spesies lain merupakan pelanggaran hak asasi hewan. Inilah yang dilakukan oleh kebun binatang. Yang ketiga, kebun binatang membunuh hewan demi keuntungan. Memelihara hewan di lingkungan yang salah dalam jangka waktu lama sehingga hewan dapat terserang penyakit. Dan yang keempat adalah kebun binatang merupakan risiko kesehatan masyarakat. Ada sebuah virus yang disebut dengan zoonosis, yaitu penyakit dari hewan, dan penyakit ini adalah penyakit menular. Jika hewan yang terinfeksi dipelihara di penangkaran dengan kepadatan tinggi, apakah hal ini tidak menyebabkan tersebarnya virus zoonosis itu? Dan bagaimanakah jika virus itu tersebar, kondisi masyarakat atau kondisi lingkungan yang berada di sekitar tempat kebun binatang atau Taman Marga Satwa tersebut. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa kebun binatang memenuhi standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan fokus pada pendidikan dan juga konservasi. Peningkatan kesadaran tentang kesejahteraan hewan telah mendorong beberapa kebun binatang untuk melakukan perubahan positif dalam kondisi binatang mereka. Tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua binatang di kebun binatang hidup dengan kesejahteraan yang optimal. Apakah hal tersebut adalah tantangan yang mudah? Tentu saja tantangan yang sulit, karena semua instansi harus bergerak bersama-sama. Lalu, apa yang harus dilakukan? Daripada mendukung kebun binatang, masyarakat harusnya berhenti mengunjungi kebun binatang dan harus menekan legislator untuk mengeluarkan undang-undang baru yang menghapuskan industri kebun binatang. Menghentikan secara bertahap dibanding melarang adalah kebijakan yang tepat, karena jumlah suaka marga satwa tidak cukup untuk menampung atau menutup semua kebun binatang sekaligus merelokasi hewan di sana. Dan berikut adalah beberapa contoh kebijakan penghapusan bertahap. Yang pertama adalah bisa menyiapkan rencana terlebih dahulu. Dan yang kedua, menghentikan pemberian izin kepada kebun binatang. Yang ketiga, larangan mengambil hewan dari alam liar. Yang keempat, memperbaiki kondisi hewan-hewan yang tersisa di kebun binatang. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan organisasi perlindungan hewan untuk membantu memeriksa, merelokasi, dan juga menyelamatkan mereka. Dengan mosi perdebatan kali ini, saya menyatakan sangat setuju dengan
Dewan ini akan menghapuskan eksistensi kebun binatang.